Bersiap. Marwah mulai. Siapa yang tak datang hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Oh ya, pembelajaran kita hari ini tentang dampak globalisasi. Nanti akan kita pelajari ada dua dampak globalisasi itu, dampak globalisasi secara positif dan negatifnya dampak globalisasi itu. Masih ingatkah pembelajaran yang sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Supira coba. Globalisasi adalah sesuatu yang mendunia. Bentuk-bentuk globalisasi yaitu ekonomi, budaya, iptek, komunikasi, dan transportasi. Ya, bagus Supira, tangan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang globalisasi ini dengan metode masih ya seperti yang kemarin, yaitu discovery learning, berdiskusi ya nak ya, diskusi. Nanti kita akan mencari apa masalah yang ada dari pembelajaran kita ini, kemudian kita sampaikan di depan apa hasil diskusinya nanti. Kemudian ibu akan mengambil nilai diskusinya, termasuk dalam nilai diskusi itu ada keaktifannya, kemudian kerjasamanya juga ibu nilai. Jadi untuk dipahami ya nak ya. Sekarang sudah ada kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi berkelompok nanti mengerjakan tugasnya masing-masing. Berikut ini coba kamu siapa yang bisa membantu ibu membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Mama Iza. 1. Dengan model discovery, learning mampu menganalisis dampak positif globalisasi dengan benar. 2. Dengan model discovery, learning mampu menganalisis dampak negatif globalisasi dengan benar. 3. Setelah melakukan pengamatan, dapat membuat laporan pengamatan dampak globalisasi di sekitar tempat tinggal dengan benar. Ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kita dapat membuat pengamatan tentang globalisasi ini dengan benar. Berikut dampak positif dari globalisasi. Globalisasi itu kemarin adalah sesuatu yang mendunia, yang mengglobal. Dampak positifnya, dia akan nanti dapat menjadikan perubahan sistem pengetahuan. Dulu pengetahuan yang dimiliki manusia itu mungkin hanya dengan buku paling apanya. Kemudian nanti ada sekarang sudah ada komputer, ada internet, perubahan nilai budaya, perubahan etos budaya, perubahan kepercayaan, perubahan pandangan hidup. Kemudian ada lagi dampak positif globalisasi ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, jadi banyak sektor-sektor yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi manusia itu. Banyak misalnya sekarang dari TikTok pun orang-orang muda itu bisa menghasilkan uang kan, YouTuber gitu
informasi dan teknologi. Informasi itu akan lebih mudah kita ketahui. Kemudian peningkatan kualitas hidup. Kalau orang itu sudah lebih baik hidupnya, tentu dia tahu, oh ini kalau dimakan bergizi, ini kalau tidak, tentu akan menyebabkan kita lebih sakit misalnya. Pertukaran budaya, seperti budaya kita sekarang ya. Pertukaran kebudayaan, peningkatan mobilitas dan peluang karir. Orang kamu sudah bisa sekolah misalnya di luar negeri, dimana kamu bisa memiliki potensinya, bisa kamu lakukan. Ini tadi perubahan sistem pengetahuan. Dulu di buku aja kalau zaman ibu bacanya. Sekarang udah menggunakan internet itu, walaupun masih kecil gitu. Itu mereka mengamalkan tradisi itu, karena biar nilai budaya kita ini tidak hilang, biar nilai budaya kita ini tetap ada, terjaga. Berikutnya dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatifnya adalah yang pertama keguncangan budaya, kultural shock. Adanya sistem baru yang menyebabkan orang tertekan atau mutasi. Biasanya kultural shock ini terjadinya pada masyarakat tradisional, seperti yang kita pelajari kemarin ya. Ada kita pelajari suku apa kemarin yang di Bintan itu namanya suku laut. Kemudian silakan kamu Dan bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya. Dan ramah sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sore. Saya Amelia Putri Dan saya Syafati Suryo undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurutku dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam negara. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. untuk pembelajaran kita. Jadi nanti kamu mengidentifikasi, mencari pertanyaan apa tentang masalah dampak globalisasi ini. Sebelumnya mungkin berdiri dulu, kita mau bullying dulu. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Guling, no, saya teman, yes. Oke, silakan duduk. Biasanya ya. Sekarang coba siapa yang punya pertanyaan tentang pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi. Apa dampak sosial dari peningkatan penggunaan media sosial dalam masyarakat saat ini? Apa dampak peningkatan penggunaan media sosial? Siapa lagi yang punya pertanyaan? Pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana perubahan sosial dalam pola kerja seperti peningkatan kerja jarak jauh mengaruhi hubungan antara pekerja dan majikan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama tadi? Dampak sosial dari peningkatan penggunaan media sosial termasuk peningkatan ketergantungan pada teknologi. Informasi sosial mungkin terjadi, serta perubahan dalam cara komunikasi interpersonal. Yang kedua, siapa bisa jawab? Pola kerja. Perubahan sosial dalam pola kerja seperti kata jarak jauh dapat mengubah dinamika hubungan antara pekerja dan dengan menghadirkan tatanan baru dalam pengawasan yang keseimbangannya kehidupan kerja pribadi. Tepuk tangan untuk kita semua.
APD, nanti kamu juga akan membuat kesimpulan dari pertanyaannya tadi ya. Kelompok berapa tadi? 1, 2 mana? 3. Saat ada satu tantangan yang baru yang terasa berat dan kau tak mampu, saat kamu takut untuk menghadapi, tarik nafasmu dan mulai yakini apapun yang akan terjadi. Yang terjadi harus dilalui. Jangan ragu melangkah, bersama kita bisa menjadi yang terhebat dari semua yang baik. Jangan ragu melangkah, bersama kita bisa menjadi yang terbaik dari kisah yang hebat. Kita pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya itu pertama, Apa dampak negatif globalisasi terhadap keberlanjutan lingkungan? 2. Jelaskan dampak negatif globalisasi. 3. Berikan contoh dampak negatif di lingkungan tempat tinggalnya. jawaban pertama adalah dampak negatif globalisasi terhadap keberlanjutan lingkungan mencakup peningkatan emisi gas rumah kaca akibat transportasi dan produksi global yang intensif, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan meningkatnya limbah elektronik. Globalisasi juga dapat mengarah pada deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat perubahan penggunaan lahan. Jawaban kedua, globalisasi selain sebagai peluang untuk dunia berevolusi, bisa juga menjadi ancaman bagi dunia. Contohnya pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya globalisasi. Jawaban yang ketiga, pertunjukan penipuan dan korupsi yang mulai dari biasa saja menjadi lebih bersadar. Kemarin kemarin banyak pabrik yang mengeluarkan uang kotor. Kenapa globalisasi dapat membawa pengaruh atau dampak bagi dunia? Kenapa globalisasi dapat membawa pengaruh atau dampak bagi dunia? Karena bisa juga menjadi ancaman bagi dunia. Juga membuat dunia menjadi lebih maju ke depan. Ancaman sama maju ke depan. Itu aja Kak pertanyaannya yang dikasih. Terima kasih karena sudah mendengar hasil diskusi kami. Kami mengakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih masalah tadi. Dampak sosial dari peningkatan penggunaan media sosial termasuk peningkatan ketergantungan pada teknologi. Isolasi sosial yang mungkin terjadi serta perubahan dalam cara komunikasi interpersonal. Perubahan sosial dalam pola kerja seperti kerja jarak jauh dapat mengubah dinamika hubungan antara pekerja dan majikan dengan menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan, komunikasi, dan keseimbangan kehidupan kerja pribadi. Ya. Berikutnya tentang akses kemiskinan, maka akan tidak ada kesenjangan ekonomi itu akan dapat diatasi dengan adanya orang mendapatkan uang itu tidak hanya dengan cara bekerja tradisional, mungkin dengan menggunakan teknologi, anak muda pun lebih bisa berkreasi. Kemudian tentang perkembangan teknologi dan struktur keluarga. Dengan adanya teknologi dalam keluarga ini lebih banyak orang mengisolasi diri. Contohnya kita senang di dalam kamar itu dengan HP-nya sendiri, asal ada wifi, internetnya jalan. Kita bisa hidup bahkan berhari-hari, cuma makan, tidur, mandi, paling gitu ya. Bisa mengisolasi diri dari lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal kita. Kemudian mempengaruhi identitas individu. Jadi
bagaimana mencari data, memadukan data identitas individu itu bisa dilacak. Misalnya kenapa nomor KTP itu kadang sering kita tutup gitu ya nak ya. Dia bisa melacak ini alamatnya bagaimana. Bahkan dia bisa melacak nanti dari HP itu orang bisa masuk ke bank, ke rekening bank yang dimiliki orang. Seperti itu bentuknya. Jadi globalisasi ada baiknya dan ada juga tidak baiknya ketika itu berdampak negatif terhadap pelaku yang tidak bisa menyeimbangkan dengan kebutuhannya. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Dampak positif globalisasi yang pertama peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang kedua akses ke informasi dan telekomunikasi, yang ketiga peningkatan kualitas hidup, yang keempat pertukaran budaya, yang kelima peningkatan mobilitas dan peluang karir. Dan dampak negatif globalisasi yang pertama ketidaksetaraan ekonomi, kedua hilangnya kedaulatan ekonomi, yang ketiga kerusakan lingkungan, yang keempat persaingan ketat, dan yang kelima hilangnya warisan budaya. Tepuk tangan. Selanjutnya ada evaluasi dikerjakan. Bersama kita bisa menjadi yang terhebat dari semua yang baik. Bersama kita bisa menjadi yang terhebat dari semua yang baik. Jangan ragu, jangan ragu. Bersama kita bisa Pertanyaan untuk pembelajaran hari ini. Sudah paham ya? Oke. Untuk pembelajaran berikutnya, kamu baca di rumah tentang upaya untuk menghadapi globalisasi. Baca itu di rumah. Kemudian yang perlu diingat bahwa dengan adanya globalisasi kita harus tetap menjaga nilai-nilai dari budaya bangsa Indonesia. Orang Indonesia adalah orang berbudaya yang menghargai bangsa budaya bangsanya, menghargai tradisinya. Kemudian apalagi anak madrasah kita adalah orang Islam yang memiliki kewajiban beragama, misalnya sholat, saling menyayangi, tidak ada yang saling membuli teman. Jadi itu supaya dihindari. Mungkin demikian saja ke depan supaya diskusinya itu lebih diaktifkan lagi. Jadi ke depan bagaimana mempersiapkan diri sebelum belajar membaca seperti yang Bunda tadi ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin ketua kelas silakan dibacakan doa. Siap. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la